Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi ke Film Talk yang kedua. Kali ini mengundang salah satu senior saya di kampus juga, seorang vektor artis, identik dengan robot-robotan, mechanical design dan semacamnya. Mungkin buat teman-teman yang suka dengan retro robot kayak Mazinger, Gundam, mungkin kenal nih sama kakak yang satu ini. Uh, Selamat datang, Mas Aditya Permadi, aka Subject Zero. Halo, Mas. Halo Mas. Ya, yo malam semua, apa kabar? Semoga sehat ya. Sehat-sehat sekarang Stay safe pandemi. dari COVID. Sehat-sehat. Iya. Sekarang saya tuh Jadi gimana nih? doa terbaik nih. Kabar Mas Adit sehat? Amin. Amin ya. Baik, alhamdulillah sehat. Karena kebetulan saya di rumah terus, nggak kemana-mana selama 3 bulan udah nggak kemana-mana saya. Di rumah terus. Mengikuti anjuran PPKM juga. pemerintah ya Mas. Anjuran Bener-bener patuh pemerintah. protokol dong ini. Saya paling keluar cuman kemana ke minimarket kan beli jajanan, habis itu balik lagi. Kalau beli makan sekarang GoFood terus, mau nggak mau, nggak berani ke warung. Jadi Mas Adit ini dulu waktu di kampus lumayan jadi influence buat banyak orang dengan karya-karyanya, stylenya, dengan mechanical design-nya. Terus, jadi Mas Adit nih awalnya gimana sih bisa pengen gitu bikin karya yang berbau-bau mekanik gitu? Terus bikin karya bertema mechanical gitu. Mm-mm. Banyak faktor sih, ya kita semua seniman pasti terinspirasi dari seniman lain kan gitu. Sama, saya juga seperti itu. Waktu itu pernah datang ke pameran kan. Waktu saya belum bisa ngapa-ngapain nih, maksud tahu software vektor tahu, tapi cara menggambar, cara berkarya gitu belum tahu kan. Tapi pernah suatu hari ke pameran lihat karya salah satu senior saya juga gitu. Bukan di kampus sih, di luar kampus waktu itu. Jadi dia bikin karya robot kan, kayak kok menarik ya bikin robot ya. Sebelumnya malah justru saya nggak berfokus di robot sih, dulu tuh bikinnya tuh kayak karya-karya kaos band gitu, tema-tema tengkorak gitu-gitu kan. Kaos-kaos band, entah apa genrenya, pokoknya ya kayak kalau kalian ngikutin genre metalcore gitu-gitu kan. Dulu saya ngikutin tuh, sempat bikin karya tema seperti itu juga. Cuman ya karena waktu itu sangat generik kan kayak gitu kan, jadi kurang pamor lah. Terus tiba-tiba suatu hari ngelihat karya senior saya, terus wah asik juga nih bikin mecha nih, coba ah. Karena emang sebelum terjun ke dunia gambar tuh saya sejak kecil emang udah deket sama yang namanya Gundam, terus Voltus 5 ya kan. Kalau kalian Oh, tahu ya, Voltus saya yakin ya. kalian nggak tahu sih, tapi coba tanya bapaknya deh, tanya bapaknya. Terus ada Gaiking, ada Mazinger Z gitu-gitu, Get Robo terutama gitu. Get Robo dulu salah satu favorit saya juga gitu. Jadi berangkat dari situ saya belajar dengan metode vektor, gambar pakai mouse dan keyboard gitu. Belajar sendiri otodidak, ya sempat di-train juga sama salah satu kakak tingkat gitu kan. Train proporsi, pose segala macam. Akhirnya kepincut dan jadi apa ya? Udah jadi makanan sehari-hari sekarang gitu. Berangkat dari situ. Oke. Eh, aku tuh dulu juga ngefans karya-karyanya Mas Adit sebenarnya, kayak bisa dibilang di Indonesia tuh jarang sebenarnya mechanical. Yang aku tahu tuh paling si mesin 56. Terus pas di kampus tuh kok Oh, kok ada gitu kakak tinggal sendiri yang bisa bikin mecha-mecha gitu. dia juga pionir kan, dia pionir. Dia lebih ke ini sih, ke kalau kalau menurut saya sih dia lebih ke pionir ke graphic design gitu. Temanya sci-fi, urban sci-fi gitu dia gitu. Jadi dia juga salah satu influence saya. Masih di mana? Terus ada lagi desainer dari luar negeri namanya TDR, Designers Republic gitu. Itu juga waktu itu dikasih reference dari teman gitu. Oh, kayak gini. Terus saya combine dari sekedar ilustrasi, terus belajar graphic design juga. Akhirnya mix and match. Jadilah kebentuk karya bertema retro yang
saya sebut apa ya namanya, istilahnya retro dynamic gitu, retro dynamic, dinamika retro lah kalau bahasa Indonesia. Iya. Jadi gabungin style dari robot jadul tapi di modernize tapi dengan bukan pakem sih istilahnya, dengan prinsip desain yang masih retro gitu sih. Oh ya, oke. Terus sebagai penggemar Gundam nih Mas, kan aku juga ngerakit juga nih Gundam di rumah. Itu Ya, rakit. biasanya yang dibuat Mas Adit nih sejauh ini jadi platform kemana? Apakah kan beberapa ada yang jadi kaos, ada yang jadi toys, Maksudnya terus jadi media apa jadi gitu media kan? apa? Ya satu kaos sih ya, karena sekarang kan ini ya, saya beralih tadinya fokus freelance designer, freelance artist, sekarang fokus ke produk. Jadi apa yang saya bikin biasanya jadi t-shirt, jadi jaket, gitu-gitu. Dan ini ya moga-moga lancar, lagi on the way untuk bikin toys juga gitu, bikin toys. Wah, mantap. Terus dulu juga Thank you. waktu di kampus sempat ini nih Mas Adit pameran dapat project dari Nike. Itu gimana Mas ceritanya bisa dapat project dari Nike buat ngedesain? Itu udah lama ya, tahun 2013 tuh pas saya Ya udah masih lama. kuliah. Nggak tahu. Eee, waktu itu tuh lagi tren Behance Network ya, salah satu platform portfolio buat seniman, desainer gitu kan. Kalau sekarang yang lagi trending kan ArtStation, kalau dulu Behance, Yes. DeviantArt gitu kan. Nah dulu di Behance lagi naik daun tuh tahun-tahun segitu tuh, semua orang pakai platform Behance untuk cari klien. Nah di situ saya coba upload tapi dengan penyajian sebaik mungkin ya, namanya juga portfolio kan. Upload di situ, saya tinggal lama gitu kan, ya iseng-iseng lah, mumpung mumpung saya masih muda, masih pengen nyoba-nyoba waktu itu kan. Terus tiba-tiba dapat email, bentar, dapat message dari Behance, ternyata di message-nya dari salah satu art director-nya Nike Global yang dari Oregon Pusat. Terus dia katanya mau mengajukan project ke saya, berbentuk t-shirt design. T-shirt design tuh t-shirt ilustrasi robot gitulah, tapi dengan tema sepatu mereka gitu. Waktu itu kebagiannya tuh tiga desain kontraknya, itu sekitar setengah tahun lah beres gitu. Ya apa ya, itu pengalaman sih, sama pertama kali dapat project dari major company gitu kan, senangnya bukan main ya, senangnya apalagi masih mahasiswa gitu, tapi udah dapat kayak gitu kan sebuah kebanggaan tersendiri gitu kan. Itu Ya sih saya pasti. coba untuk karena itu non disclosure agreement, jadi itu nggak boleh ada yang tahu. Waktu itu saya benar-benar nahan nahan nggak ngomong ke siapa-siapa gitu. Bahkan keluarga saya sempat nggak tahu kalau saya kerja sama Nike gitu. Itu selama Wow. 1 tahun saya tahan gitu. Terus akhirnya dapat lampu hijau dari art direkturnya, "Ya udah silakan kalau kamu mau publish karya itu, untuk siapa tahu untuk dapat klien baru lagi kan." Ya udah diperbolehkan. Ya udah waktu itu, ya udah tiba-tiba boom. Tiba-tiba teman-teman banyak yang, "Kok bisa sih dapat?" Ya sama pertanyaannya, "Kok bisa sih dapat Nike?" Gitu. Ini masalah ini sih, masalah, eee, satu quality, Wow. penyajian terutama kan, kita kan mahasiswa desain grafis kan, Hmm. penyajian adalah segalanya kan, penyajian gitu sebaik mungkin gitu kan. Kita kan mencoba mengkomunikasikan visual kepada masyarakat gitu kan. Kalau penyajian kita bagus, pasti kita dapat proyek yang bagus gitu. Bagus, rapi, tertata gitu kan. Itu sih yang terjadi di Behance. Banyak banget desainer desainer namanya besar dari sana gitu. Dan dapat proyek-proyek gede dari major company, entah itu Nike, entah itu Adidas, entah itu Puma atau apapun gitu kan. Bisa dari situ. Berarti tetap berawal dari personal project dulu kan, Mas Adit coba-coba, terus Iya, bisa personal. Pernah nyoba-nyoba, ya kayak let's say saya ngabisin dari awal banget lah, dari nol, dari baru tahu software, baru memahami software, terus akhirnya tahu cara gambarnya, terus akhirnya tahu cara
bikin karya yang kompleks itu ya kira-kira sekitar 3 tahunan lah. 3 tahunan belajar sendiri gitu kan. Karena waktu itu di kampus nggak ada yang bisa apa ya, yang mentor paling dari anak painting. Yang mentor itu dari anak painting. Mereka nggak bisa vektor gitu. Ya, Ya paling aku belajarnya apa sih anatomi kan sama anak painting kan. Kalau anak vektor di kampus waktu itu kan mostly mereka menggunakan software vektor itu untuk bikin logo, brand, kop surat dan sebagainya buat tugas gitu. Tapi belum pernah nemu di angkatanku, nggak tahu angkatan sebelumnya ya, atau mungkin saya nggak tahu ya. Cuman kalau di angkatanku nggak ada satupun yang menggunakan media vektor untuk berilustrasi gitu. Jadi wah, ya saya sebenarnya berada di posisi yang sulit untuk belajar juga, tapi ya mungkin karena niat gitu kan. Saya niat dari awal udah dikasih lampu hijau sama keluarga kan untuk masuk jurusan desain, ya saya harus seriusin gitu. Harus seriusin. Ini harus bisa menghasilkan. Karena saya nggak bisa matematika, nggak bisa IPA, benar-benar nggak bisa ngitung gitu kan, bego gitu. Bisa cuma gambar, ya udah buktikan gimana cara saya bisa gitu. Bukan jago ya, buktikan bisa lah gimana gitu. tapi ini menarik Mas. Berarti kan Gitu sih. eh, katakan Mas Adit sebagai vektor artis, itu tuh nggak harus mencari mentor yang sesama vektor juga, bisa dari bidang lain yang diaplikasikan ke karya Mas Adit gitu kan. Iya, justru teman-temanku itu banyakan dari anak painting. Anak painting, kayak kalau kalian kenal mungkin bisa undang besok kayak si Brahmastaji itu. Ya, Terus berapa ada Ina Wong, istrinya tuh Ina istrinya Wong, teman-teman kayak gitu. ya. Iya. Terus ada lagi sempat berteman sama anak graphic design, pure graphic design, bikin font, bikin logo gitu-gitu, anak dari Oval Research ya. Ya banyak belajar lah dari mereka juga gitu kan, banyak temen. Ya pas apa ya, sekarang pas saat pindah ke Bandung, ya akhirnya saya ketemu beberapa teman baru lagi, ada yang bahkan berteman sama temen saya pengelola kafe gitu. Jadi belajar bisnis dari situ. Oh, ini nih. Terapan gitu. Jadi nggak mesti kita berteman sesama field juga sih nggak masalah sih. Justru itu nggak salah, cuman akan lebih baik kita kalau kita punya temen, yang berbeda bidang gitu. Jadi kita punya punya sudut pandang berbeda gitu kan kalau ngelihat gitu kan. Itu salah satu apa ya namanya, bisa jadi faktor pendukung lah untuk mengembangkan diri gitu. Entah nanti kita mau masuk ke ranah bisnis atau ya bisnis freelance gitu-gitu atau mungkin bisnis lain gitu kan. Jadi agensi kah atau seperti apa gitu, bisa. Soalnya kan banyak nih anak sekarang yang kayak, wah, gue tuh graphic designer nih, gue cari tahunya juga graphic designer nih. Terus kayak nggak mau temenan sama, bukan nggak mau temenan ya, kayak nggak mau yang belajar dari bidang lain. Padahal kan banyak juga ilmu yang bisa kita Maksudnya ambil. maksudnya mengeksklusifkan diri gitu anak-anak zaman Iya, sekarang kan. Ya benar Mas. banyak yang begitu kan. Itu fenomena kayak gitu Eee, gimana Mas menurut Mas Adit nih? Kalau saya sendiri ngelihat fenomena kayak itu sebenarnya saya nggak bisa menyalahkan, hanya saja ya paling menyarankan sih kayak kalian boleh berteman sama kalau butuh channel, berteman sama sesama graphic designer, itu nggak masalah. Sesama graphic designer, sama ilustrator gitu, itu nggak masalah. Tapi akan lebih baik lagi kalau mau itu kan kalau dari segi teknis ya, kita Hmm. bicara teknis, kita pasti bertemannya sama orang yang satu bidang. Tapi kalau mau mengembangkan misalnya kalau kalian mau terjun ke dunia bisnis, ya mau nggak mau temenan sama orang yang berbisnis gitu. Kayak pengusaha kafe kayak gitu Nah, benar nih. atau pengusaha apa gitu, jualan beras gitu, kita temenan sama juragan beras, kenapa tidak gitu, Nah, ini dari semua problemnya kan kalangan gitu. banyak yang seniman tuh terlalu, ya bukan terlalu fokus juga ya, kayak dia lupa Ya. cara menjual apa yang dia kerjakan gitu kan di Nah iya, beberapa seniman. iya lupa menjual. Terus, Kan tujuan kita kan kita kan desainer kan merancang sesuatu sebagai solusi untuk orang lain kan. hmm, Kalau misalnya misal circle kita hanya sesama graphic designer nih, kita ngejualnya ke desainer? Ya tentu tidak lah. betul 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 betul. Iya, kita sesama desainer tuh admiring gitu. Kita sesama desainer tuh pasti saling mengagumi gitu. Ya Ya, mungkin support kalau misalnya teman-teman kamu misalnya jualan kaos kamu beli, kamu juga bikin kaos temanmu yang apa, temanmu beli barangmu gitu-gitu. Ya sebatas itu, tapi nggak bisa lebih dari itu gitu.
itu nggak bisa sustain kalau kita cuman stick di posisi itu gitu. Kalau dari pengalaman saya sendiri, karena saya istilahnya saya hobi gambar robot, saya bukan ketika di ranah sekarang nih, masyarakat nih, ketika udah lulus nih kita kan pasti komunikasi sama masyarakat kan. Ya. Saya ngumpulnya sama anak-anak kolektor mainan justru, Oh ya, kolektor oke, oke. mainan, kaum bapak-bapak. Bapak-bapak Iya, yang dulunya kaum bapak-bapak kan ngefans. mereka entusias. Ya. Iya, membentuk market tuh dari situ. Kita harus berani masuk komunitas kolektor mainan nih misalnya nih, mereka tuh sukanya apa sih? Oh, mereka suka Gundam, mereka suka Mazinger, anything lah yang berbau robot gitu. Kebetulan saya bisa bikin robot dan sebulan saya juga bisa bikin merchandise. Ya udah, tektokan aja sama mereka gitu. Aku tektokan halus lah, misal ya sedikit show off aja. Terus ada teman yang notice nih, oh ternyata lu bisa gambar robot ya. Kenapa nggak bikin merchandise-nya gitu? Nanti kita pasti beli kok gitu. Dukungan dari situ awalnya. Akhirnya Wah, berlanjut sampai sekarang gitu. Awalnya dari situ saya maksudnya bikin produk dari situ, dari sekedar dukungan. Kenapa nggak bikin merchandise dari situ? Coba aja gitu. Ini kan teman-teman pada mau. Misal bikin, let's say ada teman yang mau bikin kaos pengen baju Doraemon nih tapi nggak pernah punya, atau mungkin ngelihat baju Doraemon tapi nggak ada yang pernah bagus, ya udah kita di situ main gitu kan. iya betul, betul, betul. Itu kan solving a problem juga. Dari Solving. circle sendiri dulu ya berarti ya, Mas? Iya, dari circle sendiri. Circle pertemanan dulu lah. Ya sama aja, kita kemana-mana kita jualan pasti yang kita kasih tahu pertama adalah keluarga kan. Keluarga dan teman, betul. Keluarga atau teman lah. Friends and families adalah yang pertama. Pembeli pertama itu friends and families, pasti. Ranah problem solving itu nggak harus Itu. melulu tentang isu sosial, isu apalah yang lagi Pasti. happening. Isu hobi aja ada kok. Bisa Isu kan? hobi aja ada. Karena kan Iya. terlalu Orang beberapa membeli anak karya desainer. untuk sekedar menyenangkan ya, emang sedikit berkesenian sih, cuman Hmm. itu menghasilkan, kenapa enggak gitu. Iya, betul, betul, betul. Terus dengan hasil Mas Adit hari ini, sekarang udah terbentuk nih brand Subject Zero. Iya. Dari dulu sampai sekarang yang pengen saya tanya, kenapa namanya Subject Zero? Jadi udah kenal lama tapi nggak pernah tahu kenapa namanya Subject Zero. Baru tahu ya. Baru tahu ya. Hmm. Karakter game tau. Aku karakter game. Karakter game. browsing itu kayaknya Main Mass Effect judul gak? lagu ya? Apa nama band? Main Mass Effect gak? Oh enggak. Main Mass Effect gak? Ada karakter cewek botak namanya Subject Zero. Subject Zero dari situ. Alias Jack. Enggak Ya. sih sebenarnya, itu salah satu. Yang kedua adalah saya penggemar karakter Mega Man Zero. Oh, Mega Man Zero ya. Zero Mega Man, ya. Iya, Mega Man Itu Zero. seru Kalian juga pasti tuh tahu lah. Mega Man. Ya, Tahu, main tahu. Mega Man pasti tahu lah. Seru juga tuh Mega Man. Biasanya angka 0 itu ya mengingatkan sih, maksudnya ya saya mulai sini dari nggak bisa apa-apa gitu. Dari Itu aja sampai sih. sekarang ini Kalau bisa. dari angka makna filosofinya ya supaya ingat bahwa saya dulu juga nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gambar juga gitu. Benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Dari nggak bisa jadi bisa. Itu ya itu. Sesimpel itu sih sebenarnya sih, nggak ada makna lebih terselubung, sebenarnya nggak ada. Tuh buat teman-teman yang tanya kenapa namanya Jujur aja Subject karena saya Zero. suka karakter game gitu, karakter game. Iya. Baru tahu juga saya ini Subject Zero dari situ. Terus project yang lagi dikerjain sekarang apa aja, Kalau Mas? main Mass Effect pasti tahu. Wah, belum main Kalau ternyata. proyek banyak. Proyek kebetulan lagi banyak banget, sampai bingung ya nyebutin berapa jumlah proyek yang saya handle, karena kayaknya lagi tahun-tahunnya ya. Saya pikir tuh pandemi sepi kan, ternyata malah 2 kali lipat lebih banyak. 2 kali lipat. Ya Itu syukur sih karena apa dapat ya? banyak gitu kan. Iya. Apa karena orang boring di rumah terus Nggak tahu. cari hobi? Saya juga masih belum, bisa Hmm. jadi ada orang kayak beberapa ada musisi juga yang mungkin punya production house sendiri Oh. di rumah gitu, butuh cover album, manggilnya saya gitu. Hmm. Terus ada juga klien langganan lah, mereka ya biasa dari clothing, biasa dari perusahaan toys juga. Toys tuh kayak saya lagi kontrak kerja sama Glitch Network, kita mau Glitch lagi Network. bikin action figure 1/6 scale collectible ya.
Terus ada Beli lagi ini. salah satu lagi bukan kolaborasi sih, lagi ada kontrak kerja sama perusahaan dari US juga, cuman saya nggak bisa sebut, non disclosure agreement. Masih rahasia, ya nanti tahulah ujung-ujungnya tahulah. Cuman saya nggak bisa sebut sekarang. Patut Tuh, ditunggu nih. Harus ditunggu tunggu lah. aja lah. Ngomong-ngomong soal toys nih, Banyak kan sih album sih. Nah, kemarin tuh lihat di gimana? Toys. Instagram Mas Adit nih yang bikin project Voltus tuh, kalau nggak salah. Ah, Itu oh, keren banget sih Mas. Itu ya Voltus. kan ada mainan, ada ilustrasi dan semacam itu. Bisa diceritain nggak Mas peran Mas Adit di situ dan bagaimana bisa mendapat klien itu gitu? Itu keren banget sih soalnya Mas. Jadi itu ada kenalan kolega dari Jakarta. Dia mau beli license dari Toei, Toei Voltus Jepang. 5. Jadi official license product. Terus manggilnya saya. Iya, Toei Jepang. Hmm. Toei BTW yang nggak tahu Toei, ya mereka pemegang lisensi Kamen Rider, Super Sentai gitu-gitu. Hmm. Ya mereka punya lisensi Voltus juga sebagai mecha paling terkenal di Indo lah pada tahun 70 80-an gitu, Voltus 5 kan. Terus ini kaum bapak-bapak nih, kita bicara kaum bapak-bapak nih. Ada bapak-bapak nih pengen saking tajirnya gitu kan, beli license Toei. Ayo, gue mau bikin statue. Kamu bisa nggak provide ini konsep desainnya gitu. Jadi peranku di situ sebagai konsep desainer, konsep artisnya. Konseptor ya. Jadi aku desain Voltusnya. Apa? Sebagai konseptor. Iya, konseptor sekaligus ya sedikit art direction juga lah gitu. Tapi itu aku nggak sendiri ya. Hmm. Itu ada manggil temen desainer juga. Ada namanya Patra Ditya. Terus ada lagi namanya Kurnia, dia 3D artist. Patra Ditya ilustrator dari Bandung. Terus ada lagi Bram Astaji itu seniorku tuh, si Bram untuk Oh, ilustrator si juga Mas Bram. ngebantuin. Jadi kita desainer itu ada 4. Aku yang ngedirect. Terus ya kita developing selama lama sih itu bikin toysnya, sekitar 1 tahunan lah. 1 tahun lebih dikit, 1 tahun lebih develop. Udah nih ACC, habis itu produksi. Ya udah kita tinggal itu produksi mulainya agak lama karena pandemi corona juga kan. Sebenarnya itu 2 tahun harusnya beres, cuman karena corona jadi ketunda sekarang. Tahun kemarin baru rilis. Terus aku juga baru dapat produknya juga baru kemarin gitu. Ya itu pengalaman pertama sih kerja sampai yang meeting langsung sama manajernya Toei ke Jakarta gitu kan. Wow. Ya serama sih orangnya senang hasil desain kita, bukan saya, hasil desain bersama. Mereka appreciate, terus wah ini boleh nih lanjut, cuman nggak tahu lanjutnya gimana, kita nanti lihat aja ke depan gitu. Cuman ya responnya bagus, ya syukur-syukur responnya bagus gitu kan. Terus sold out juga, jadi kita lega. Jadi jadi statue ukuran Hmm. 40 50 sentian gitu, pokoknya gede lah. Itu untuk Gede. dijual kan, dijual buat yang pengen Buat aja gitu dijual. ya. Itu mass production Mass 100 production. piece, 100 piece kalau nggak Mas. Ludes Iya, semua. mass production 100 piece, eksklusif, udah ludes semua. Kalau Wow. Itu for sale di Indo kalau saja. tahapan sendiri untuk jadi konseptor tuh gimana sih Mas Adit? Konsep, maksudnya jadi konseptor. Bisa Jadi untuk memulai bisa dari dikatakan riset tahap sampai untuk menjadi konseptor gitu. Jadi dari desainer sampai sekarang Mas Oh, Adi itu bisa jadi konseptor. jadi sense aja sih itu sebenarnya. Sense ya, misal karena saya familiar dengan desain mechanical, jadi kayak misal konsepnya misal tangannya bisa ngeluarin roket nih, mekanisme seperti apa gitu-gitu. Itu mah istilahnya itu otomatis sudah bisa dipikirkan kalau kita sering ngelihat referensi gitu. Itu sih. Nah ini menarik nih. Berarti Referensi. kan desain mechanical itu nggak bisa sembarangan. Harus dipikir bagaimana mekanismenya. Iya, apalagi kalau desain mechanical industry
ini bukan robot ya, kita bukan bicara sekedar robot doang. Desain mekanikal tuh ya desain otomotif juga, desain mekanikal kan, kendaraan gitu kan. Itu lebih hitungan lagi gitu. Itu lebih hitungan lagi. Itu ada matematikanya dan kalian pasti kerjanya sama engineer. Kalau di posisi saya, karena saya kemarin desainer meka untuk produk toys, kerjasamanya pasti sama engineer 3D gitu, 3D artist gitu. 3D artist yang nerjemahin hasil 2D, 2D desain hasil bikinan saya, Patra dan Bram gitu. Diterjemahin jadi 3D gitu. Kita ngedirect gitu. Kita nggak perlu ngukur, tapi paling nggak sensibel lah, sesuai sama yang kita desain gitu, sesuai akurat sama yang kita desain gitu. Berarti kan yang namanya Paling konseptor, dua langkah lah anggaplah gitu. yang namanya konseptor kan harus mengalami banyak pengalaman, Banyak trial error sih banyak pastinya. trial dan error. Konsep desain sendiri banyak, sketsanya banyak yang error itu pas kita develop itu sketsanya banyak yang error kok. Banyak yang saya sobek juga karena nggak suka. Kan banyak ini mas, Ya gampang-gampang susah sih sebenarnya kayak gitu mah. Kalau banyak konseptor tuh gampang susah. teman-teman yang istilahnya baru masuk industri ya, terus bilang, gue nggak bisa Ya. ngedesain, tapi gue bisa konsep. Nah, apakah bisa mengkonsep sesuatu tanpa tahu nih basicnya? Kan menurut logika saya sih nggak bisa gitu loh. Menurut Mas Adit? Kalau saya justru bisa. Kalau saya justru bisa. How? Karena saya berteman sama, ya, let's say sama klien lah. Oke. Kebanyakan dari klien kita pasti orang yang nggak bisa gambar kan. Tapi mereka punya konsep desain. Konsepnya tuh di pikiran. Tapi makanya mereka manggil kita tuh buat apa? Ya kita terjemahin konsep desain di pikiran mereka jadi real gitu. Itu. Sebenarnya kalau mau fokus jadi konseptor doang juga nggak masalah gitu. Kalau misalnya punya keterbatasan nggak bisa gambar nih, tapi punya pandangan dan punya referensi yang bagus, terus bisa visualis gitu, ya itu nggak masalah. Cuman kalau seorang konseptor punya skill menggambar, paling nggak skillnya kecil lah. Tapi paling nggak bisa menggambarkan gitu biar orang nggak bingung, itu nilai plus sih. Bisa Cuman jadi menerjemahkan apa konseptor yang doang dimau juga gitu sebenarnya kan. nggak masalah sih. Iya, itu menurut pandangan saya ya. Saya pengalaman gitu. Karena kebanyakan klienku adalah orang yang nggak bisa gambar. Tapi konsep-konsep mereka menarik. Gitu. Nggak tahu pengalaman orang lain ya. Kalau pengalaman saya seperti itu. Jadi itu bukan hal yang apa ya istilahnya? Bukan hal yang salah sih. Bukan yang nggak lumrah sih. Cuman nilai plus kalau seorang konseptor nih, ya kuliah jurusan desain terus aku pengen jadi konseptor aja dah. Kalau lu bisa gambar lebih ngebantu lagi. Ya nggak masalah sih kalau nggak bisa gambar, tapi kalau bisa, men kita terbantu banget gitu. Itu soft skill lah, soft skill. Betul. Terus sejauh ini juga aku tuh belum nemuin lagi nih meka vektor artis yang bisa nyamain Mas Adit gitu. Itu menurut aku ya, maksudnya mungkin aku juga banyak kurang tahu juga yang lain. Cuman ini, apa sih yang bedain seorang subject zero dibanding artis-artis yang lain? Menurut subject zero sendiri. Ini self declaration nih maksudnya nih. Iya dong. Kalau yang saya lihat sih maksudnya, saya sih pernah lihat beberapa. Ya sebenarnya desainnya keren. Cuman gini, perkaranya tuh gini. Mendesain mecha, kalau kalian pure sebagai desainer doang, apa ya? Hasilnya tuh kelihatan gitu. Tapi kalau kalian desainer tapi punya sense of art, saya yakin gambarnya stylish gitu. Yang saya terapin di setiap desain rancangan yang saya bikin, itu harus punya dua faktor. Desainnya bagus, iya. Stylish juga iya. Itu. Stylish tuh nambah performa, nambah performa. Ibarat komputer kasih GPU yang bagus lah gitu, nambah performa gitu. Kalau gambarnya stylish, entertaining, ya orang pasti suka ngelihatnya. Orang pasti tertarik untuk ngelihat dengan lama gitu. Maksudnya orang bakal ngelihat tuh dalam jangka waktu lama gitu. Bakal memperhatikan meskipun gambar itu simple.
Itu sih. Berarti kayak gambar yang Ya pose ya pose yang saya sih dinamis, gitu-gitu kan. iya Detail entah mereka entah yang baik. entah itu pose yang dinamis atau pewarnaan yang ciamik gitu. Tinggal pilih rutenya yang mana gitu. Kalau kalau saya kalau berkarya pertama adalah bikin pose dulu kan pasti kan. Pose dulu, siluet dulu. Yang mana nih siluet paling stylish nih, paling lumrah, paling stylish, terus proporsinya paling oke yang mana, baru saya eksekusi penuh sampai diberesin, sampai diwarnain gitu. Bahkan ketika udah masuk pewarnaan, saya sampai bikin berapa opsi gitu. Mungkin sampai 6 opsi gitu, nyari warna terbaik gitu. Let's say warna biru. Biru itu kan banyak, ya kan? Biru banyak. Terus kan ada namanya kayak kayak di film namanya color grading namanya. Oh Di ya, perfilman color tuh ada namanya grading. color Ya, grading. Saya juga belajar color grading gitu. Itu. Color grading tuh belajar. Jadi misal birunya mau true tone atau mau agak pudar. Itu kan juga pilihan juga kan. Itu kan menentukan gambar itu stylish atau tidak tuh bahkan nentuin warna sesederhana itu ngaruh loh. Belum lagi ketebalan outline, terus juga komposisi. Komposisi itu ngaruh. Itu komposisi itu masih banyak kalau saya lihat orang gambar tapi gambar detail tapi komposisinya nggak enak. lupa Jadi komposisinya. ujungnya nggak enak dilihat. Itu juga banyak. Hmm. Iya. Tapi ada juga orang yang gambar simple. Tapi saya betah lihat lama-lama gitu. Kalau untuk satu karya itu pembuatannya butuh berapa jam sih Mas? Untuk satu misalnya bikin poster robot gitu. Mm. Tergantung kalau misalnya deadline-nya ketat, biasanya saya kerjain 3 hari beres. Tapi kalau lagi pengen santai gitu, ya paling 1 minggu lah, 1 minggu. Itu di selang main game, tidur gitu kan, makan. Terus untuk dapat referensi nih, biasanya kan kalau ilustrator tuh banyak yang ngalami kayak art blog gitu. Itu untuk menghindari itu gimana Mas? Apakah Berhenti opsinya apa? gambar, Nonton film gitu ya? berhenti aja dulu. Berhenti aja dulu, ngapain dipaksain? Malah stres. Tidur kek, santai gitu. Ya, saya kalau lagi nggak niat gambar ya ngapain buka software Adobe Illustrator gitu. Saya kalau nggak niat gambar ya saya main game. Kalau nggak main game paling ngutak-atik rakit Gundam gitu. Cari hobi, cari hobi yang lain atau paling tidur gitu. Nyari nyari kegiatan lain lah gitu, biar nggak art block gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya sih. Wah, soalnya banyak kan yang wah gua upload malah dipaksa Benar-benar. dipaksa ngerjain lagi, cari referensi lagi, malah Art block kalau dipaksa gambarnya malah jelek. Saya muter yakin. kepalanya. Kalau art block ya udah berhenti Iya sih, aja. biasanya itu kan Iya makanya. terkendala sama deadline tuh Mas. Hmm, Jadi kalau kita berhenti, nanti wah waktunya masih jalan terus gitu. ya kalau kalau urusannya deadline, ini masalah disiplin sih. Kalau kalian art block di saat deadline, ya itu salah kalian dong. Disiplin dan skill ya. Kalau art blocknya di awal-awal, nah oke. Tapi kalau tiba-tiba art block di saat misal 1 jam lagi harus ngumpulin, ya salah sendiri. Ya, Gak dedicated disiplin. bikin karyanya, ya nggak? Betul. Ya Karena jangan banyak ulur waktu. banyak kan Itu aja. seniman yang merasa, ya gue seniman, Maksudnya, gue kerja sesuai mood. Padahal deadline, jalan terus. ya gini deh, kalau kalian pinter ngomong bisa negosiasi deh sama kliennya gitu kalau pinter ngomong. Tapi kalau nggak pinter ngomong, terus di saat deadline art block gitu, Habis bro. pensiun aja sih, pensiun aja. Belum siap masuk industri. Nah gimana kan kalau nggak gini deh, kalau misalnya kita nih awalnya dari hobi gambar, terus kita masuk ke dunia kerja, ya otomatis kita punya tanggung jawab dong, ya nggak? Itu responsibility, itu itu gimana? Ya itu harus kalian atur. Tanggung jawab tuh harus bisa ada. Setiap kelas pekerja kelas pekerja kita harus punya tanggung jawab itu aja sih. Nah, itu tuh Cari dengerin ya solusi lah teman-teman gimana ya. cari solusi lah kalau gimana kalau art block gitu kan, cari solusi secepat mungkin lah.
entah itu gambar dengan cara cepat atau gimana, asal jangan jiplak aja. Wah, parah kalau jiplak. Tuh. Wah, jiplak tuh. Tapi bedanya jiplak dan inspirasi, katakan Mas. Misalnya gini, saya bikin karya juga nih Meka. Saya tuh sebenarnya secara desain, saya misalnya niru nih, desainnya subject zero. Plek, nirunya plek. Tapi saya bilang, oh, ini gue bikin sesuai present sendiri kok. Gini. Padahal itu jelas-jelas. Itu secara konsep, secara apa sih namanya, karyanya itu benar-benar yang niru punyanya subject zero gitu kan. Itu gimana membedakan mana yang ngejiplak, mana bisa disebut ngejiplak dan mana yang bisa disebut inspirasi. Jiplak tuh nyontoh karya sama persis itu aja. Kalau terinspirasi, kalau bikin karya yang sense-nya sama tapi konstruksinya berbeda. Itu namanya terinspirasi. Tapi kalau jiplak, aku bikin gambar huruf. Misal aku bikin huruf A, kamu jiplak sama huruf A persis. Konturnya, teksturnya segala macam. Itu jiplak namanya. Soalnya karena tapi kalau misalnya aku bikin huruf A, huruf A-nya kaku. Terus kalau bikin huruf A tapi sans serif, tapi serif. Terus ada ornamennya. Itu terinspirasi. Gitu. Soalnya aku melihat ya itu tadi, karena karya, bisa dibilang karya subject zero ini menurut aku masih langka gitu, yang stylenya mirip gitu. Kalau suatu saat ada artis lain nih ngerjain mirip banget sama punya Mas Adit gitu. Kayak misalnya kayak ketika ngomong tentang WPAP gitu, itu kan jelas-jelas Weda Pop Arts Portrait gitu. Itu kan punya Pak Weda nih, tapi kan ada seniman saya karya Pak Weda. Ya, itu kan mau nggak mau tetap ada nama Pak Weda di situ kan, karena WPAP. Terus masuklah nih artis ada, rasanya tuh stylenya WPAP. Kok itu style kamu apa style Pak Weda? Kan gitu. Iya. Itu gimana, Mas? Ini, yes, aku juga sempat ngobrol sama teman-teman sesama penggiat gitu kan. Fenomena WPAP itu gimana sih? Ya itu fenomena yang di Indo tuh emang trending banget gitu. Karya Pak Weda itu emang saking trendingnya, semua orang tuh mencoba Weda pop art portrait gitu. Kalau masalah style, mana ya? Itu style Pak Weda gitu. Pak Weda, kalau kalian bikin karya sekedar, kalau misalnya bikin karya sekedar untuk latihan, bagiku sih nggak masalah sih. Cuman kalau kalian mengkomersilkan misal style Pak Weda, ya itu Pak Weda, itu karya Pak Weda gitu. Kecuali kalau udah izin sih silakan gitu. Wow, berarti sebenarnya ini itu masalah yang rumit. Itu ada pro dan kontra sih sebenarnya sih. Cuma saya nggak begitu ngerti gimananya. Cuman ya sempat ini sih, ya kita nggak bisa pungkiri ya bahwa style Pak Weda tuh benar-benar keren gitu. Ya saya juga dulu ngefans sama Pak Weda gitu. Iya, dia pionir style WPAP ya. Satu-satunya style dia punya itu kayak gitu. Sampai dibikin namanya jadi juga. Jadi kalau orang lain bikin WPAP terus mendeklarasikan bahwa itu style dia sendiri, nggak valid. Itu style Pak Weda gitu. Itu bukan style kalian. Di situ kan. Padahal banyak ya. Iya. Yang pakai berlindung dengan style WPAP gitu. Berlindung tuh gimana? Maksudnya berlindung tuh seperti apa? Oh ini loh, styleku desain itu WPAP gitu. Padahal WPAP itu kan udah menjadi nama orang gitu. Itu suruh lawak aja sih gitu. Kayak suruh jadi stand up komedian aja sih gitu. Aduh. Tapi emang banyak sih fenomena. Dimanapun WPAP itu, kalian mau bikin WPAP serumit apapun, kalau bicara masalah style, yaitu style Pak Weda itu, udah gitu. Nah, apa yang terjadi? Tapi ada sih beberapa, gimana? Ada beberapa temenku ya yang terinspirasi dari karya WPAP, tapi dia bisa
bisa apa ya istilahnya, Memodifikasi. bisa ngebelokin, modifikasi Hmm. jauh, Style baru gitu ya. tapi saya tahu roots-nya. Tapi hasilnya bagus banget. Ada kok yang kayak gitu juga. Ya itu baru bisa dibilang itu style dia, bukan style PPAP lagi gitu. Oke, ya. Berarti misalkan suatu hari nih ada orang yang mencoba niru style Subject Zero. Silakan, Itu asal bisa. diubah. Oke. Katakan mirip nih, mirip plug gitu. Mirip plug, cuman beda objek aja. Ah, Dia bikin misalnya Mas Adit bikin Gundam, dia bikin Evangelion gitu. Dengan style desain yang sama. Plug gitu. Apakah itu bisa jadi kasus yang sama kayak si WPAP ini tadi, Mas? saya pikir sih apa ya? Ya bisa jadi sama sih. Cuman kalau saya nih, kalau beneran ada orang yang niru style saya persis gitu. Dari cara warna, cara Ya, layout segala macam. Ya nama saya makin dapet gitu kan. Karena masuk akal. saya duluan. Gitu aja. Aku sih nggak bakal mempermasalahkan orang yang kayak gitu sih. Cuman Hmm. emang ada baiknya dari satu style diubah gitu. Dimodifikasi lagi lah dengan cara Benar. sendiri gitu. Kalau aku sih Ya pertanyaannya, saya sendiri kan belajar vektor juga dulu terinspirasi karya Mas Seniman 6 gitu. Tapi apakah saya harus jadi dia? Tentu tidak kan. hmm, Saya harus ya dari cara dia gambar saya tiru. Cuman saya olah sendiri. Akhirnya nemu cara saya gambar tuh seperti ini gitu. Biar ngebedain gitu. Gitu. Ya nggak ada yang original kok ya bener kata orang nggak ada yang original di muka bumi. Semua adalah ubahan dari materi sebelumnya gitu. Modifikasi dari materi sebelumnya itu benar. pertanyaannya yang lucu adalah Jadi siapa kalau sih? ada orang yang masih Nah, mempermasalah apa? pertanyaan tuh yang lucu, siapa sih yang bisa niru ini karyanya Subject Zero? Gila emang. Susah, Bro. Ya mungkin ada aja yang bisa kali. Suatu hari mungkin ya. Ya ya mungkin ada gitu. Ya good luck. Saya sih nggak Oke, bakal ngambek atau gimana sih. Ya terserah. Gitu. udah masuk apa Gak ya? bakal musingin juga gitu. Beda Urusan, urusan kalau jiplak. Kalau jiplak plak sama persis. Nah baru. menurut saya tuh udah jadi style gitu loh untuk karya-karya si Subject Zero gitu kan. Dan bisa aja suatu hari tuh kejadian-kejadian ini akan terulang, niru desain, niru dan semacamnya. Itu sih. Terus berarti kan setelah bertahun-tahun nih, Mas Adit berkarya udah berapa tahun sih sampai hari ini? Tahun ya? Berapa? 10 apa ya? 10 apa Dari 11 tahun gitu. 2000, seingatku tuh 2010 Segituan ya. lah. Dari 2010 ya. Dari 2010. Enggak, saya 2010 dari 2009. Kalau Hmm, mulai belajar software tuh dari 2009. Ya oke. anggaplah 11 tahun lah. 11 tahun. Iya. Yeah. Udah 11 tahun, udah pernah eh, collab sama Nike dan semacamnya. Terus sekarang berapa sih harga yang harus saya keluarkan untuk meng-hire seorang Subject Zero? Nah, ini. Ya Penting kan? ini. Kayaknya balik Aduh. lagi tadi, katanya Mas Adit sebagai seniman ya kalau bisa pinter jualan juga. Berarti kan udah pinter jualan nih. Udah bisa jual ini, jual Iya. itu, collab sama ini dan itu. Berapa harga yang harus dikeluarkan untuk meng-hire seorang Subject Zero atau commission lah. Mungkin buat teman-teman yang penasaran nih, wah Subject Zero nih berapa ya? Ayo Mas, Hmm, coba mau di-share? uh, ini Ah, kalau urusan harga itu tergantung, kalau aku sih tergantung klien siapa dulu sih. hmm. Tuh. Sejauh ini Kalau klien misalnya yang kliennya major company, hmm, ya aku pasang harga tinggi kalau major company. Tapi kalau mid tier gitu-gitu, ya harga yang terjangkau lah. Gitu. terjangkau tuh Ya harganya range eh berapa?
harganya tinggi tapi bagi mereka terjangkau. Bagi mereka Ya, terjangkau. angan-angan dulu. Kira kalau Dulu. jadi Nah, barang tuh jadi apa? Misal jadi rumah satu atau ya pesawat enggak lah. satu. Ya enggak lah. Ya kali saya Andy Warhol. Andy Warhol tuh karyanya satu jual berapa rumah itu. Beli istana Merdeka kayaknya. Nah, Lebih. itu kalau ibarat barang aja, Mas. Jadi ibarat barang. Sekali bayar Mas Adi tuh bisa dapat Yang berapa paling saya? kecil dulu. Yang paling kecil deh, yang paling kecil. Yang Jadi kecil dah, dulu. scope project. Iya ya, dari scope project aja ya. Kalau projectnya kecil, let's say NMAX? Motor NMAX atau enggak. Kalau Toyota Hachiroku ya? projectnya kecil, iPhone. iPhone Om. ini kalau projectnya kecil ya Samsung S20. Samsung S. Oke. S20. Kalau mid tire-nya? Kalau projectnya Mid gede, tire. Mid dulu Mas. Mid tire-nya berapa nih? Mid-tier-nya kalau dari harga teh ini deh, kalau mid-tier ya harga graphic card RTX 2070 sekarang. 3070. Enggak. Itu kalau major banget. Itu kalau major banget. Kalau mid-tier ya harga RTX sekarang berapa itu mid-tier? Graphic card RTX. Oke. Kalau yang high tier major company itu Yamaha X-Max lah. Yamaha X-Max. Full motif apa biasa? Ya Kalau yang segitulah. full motif kan lebih mahal. Full motif. Harga standar X-Max berapa gitu aja. Harga pasaran lah, bukan harga standar. Harga pasaran lah. Itu baru loh ya. Harga pasaran X-Max berapa? X-Max baru ya? Baru. Oh, cuman gini. Nah, gimana Mas? Project itu tergantung scope-nya nih. Tergantung scope-nya juga gitu. Proyek high tier biasanya tuh beban kerjanya banyak. Jadi kayak misal aku bikin packaging nih. Dipilah dong. Packaging ngukur dulu. Ya kan? Kita bentuk layout dasarnya itu masuk charge. Terus jumlah warnanya berapa masuk charge. Terus juga ilustrasinya berapa, aset visual yang dibikin itu juga masuk charge. Aset visual gitu. Terus juga mockup, kalau mereka butuh mockup kena charge juga. Gitu. Kalau proyek kecil paling ya udah file vektornya kirim udah beres. Itu doang. Cuma kalau major project kita harus tektokan berapa kali, meeting berapa kali sampai bener-bener itu beres. Dan makin gede sebuah proyek, mostly bayarannya tuh bisa sampai 1-2 bulan baru turun. Ya tergantung persetujuan juga sih. Cuma biasanya kalau major project kan biasanya kontrak kerja tuh ada kan di surat kontraknya kan tertulis per file dikirim, terus kita nunggu sekitar 15 hari atau sampai 1 bulan, duitnya baru masuk ke rekening gitu. Pakai terbit 1, terbit 2. Itu dependent sih, tergantung. Itu semua prosesnya dari awal Mas Adit sendiri apakah punya asisten atau manajer? Sayangnya sendiri sih. One man army. Dari sketsa, dari ngobrol sama klien juga, dari meeting juga saya yang hadir meeting. Terus juga kalau ada revisi juga saya yang kerjain semua sendiri gitu. Mas Adit sekarang posisi lagi di Bandung kan? Ini posisinya Mas Adit ini masih sendiri atau sudah punya tim untuk sekarang ini? Kalau untuk merchandise saya punya tim 1 orang. Terus ya untuk merchandise kan kebetulan nih lagi jalan bikin toys gitu. Saya ada 3 orang tambahan lagi untuk ngerjainnya gitu. Eksternal tim gitu. So far lancar sih, nggak ada kendala gitu. Dulunya kan Mas Adit masih sendiri nih. Ya kan? Ya, dulu sendiri. masih sendiri sampai bisa sekarang punya manajemen lah, punya tim. Perbedaannya Mas waktu masih sendiri kan, sekarang punya tim, maksudnya tuh dulu kan apa-apa harus mikir nih, harga dipikir sendiri,
terus desain mikir sendiri, Iya. konsep mikir sendiri, dan mungkin dulu waktu masih sendiri tuh bikin kaos di package sendiri mungkin ya, sampai bisa sekarang punya tim. Ya dulu ngalamin sih. Hmm. Ya dulu ngalamin yang ya bedanya signifikan kok. Kayak dulu saya ngepacking juga repot kan, harus nyatetin alamat, ngetik gitu-gitu. Sekarang ada tim yang buat ngepacking dan ngirim ke kantor kurir gitu. Jadi saya tinggal leha-leha di rumah gitu. Lebih terbantu lah, lebih santai, lebih santai. Manajemen itu kan Dan tetap lebih worth it seperti itu sih. tetap penting kan sebenarnya. Iya, harus ada manajemen kerja gitu. Pasti kan dulu banyak Pokoknya nih. gimana cara, Hmm, hmm. pokoknya gimana cara kita kerja tuh efisien itu aja. Efisien. Dulu kan soalnya banyak Itu nih sih. freelancer, mengatasnamakan freelancer, terus itu benar-benar sendiri gitu. Yang Ya, berlindung di kata-kata, ya karena gue freelance gue bisa ngatur waktu gue sendiri gitu. Cuman yang saya lihat tuh ya dia malah jalannya gitu-gitu aja gitu, dapat kerjaan banyak pusing, dikit mm, pusing. Biar apa ya mas, biar ini loh pentingnya manajemen dalam sebuah project, dan mungkin bisa belajar ya dari Mas makanya Adit kan awalnya tadi di gimana gitu. awal, enggak, tadi di awal kan kita harus sempat ngobrolin, saya berteman dengan Hmm, anak-anak muda yang suka berbisnis gitu. Di situ saya mempelajari manajemen, manajemen, manajemennya. sistem manajemen segala macam belajar di situ. Jadi kenapa kok temanku tuh selalu berangkat pagi gitu kan. Ternyata ya bukan masalah, karena dia bos, kenapa harus berangkat pagi gitu kan. Hmm, Tapi katanya, ya men, rezeki daripada dipatok ayam, gue mending berangkat pagi men. Benar-benar. Gitu. berarti kan Bener jatuhnya kan? sebenarnya Ya, di sistemnya situ kita belajar, ah, belajar disiplin lah. Satu, di sebenarnya situ kita belajar disiplin. Gitu. berarti kan sistemnya sebenarnya nggak jauh-jauh beda kan sama format kantor yang sebenarnya anak-anak tuh suka hindarin gitu. Sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya Sebenarnya sama aja kurang kan. lebih sama lah. Kalau Hmm. asal kalian disiplin waktu aja. Ya kalau saya misalnya, kalau saya pribadi gitu, saya kerjanya malam. Kalau pagi siang saya leha-leha gitu, YouTuber, main game, malam kerja gitu. Gitu. Aku sih kalau aku sih bilang ke klien gitu, jam kerjaku jam segini Malam. sampai segini ya. Hmm. Gitu. Tapi kan konsisten Progres pasti segitu store. terus gitu. Ya konsisten, Hmm. konsisten. Kecuali kalau lagi misal misal hari weekend gitu kan, kayak pengen leha-leha gitu kan. Ya mending liburan sekalian gitu kalau weekend gitu. Nggak ngapa-ngapain. Kan karena freelance juga ada tuh yang Sabtu Minggu juga kerja gitu. Ya saya juga terkadang seperti itu. Cuman kalau sekarang sih lebih lebih seringnya leha-leha sih kalau weekend gitu. Jadi beneran kerja cuman ya Senin, Jumat gitu Yes. jam malam, jam 7 mulai gitu kan. Jam 7 mulai, jam 11 beres gitu. Nah tuh teman-teman dengerin ya, subject zero aja Nocturnal sih. disiplin loh. Subject zero tuh disiplin, makanya sekarang bisa kayak gitu. Bukan bukan berarti freelance tuh waktunya semau gue gitu. Tetap harus ada disiplinnya. Sebenarnya ini sih kalau dibilang disiplin sebenarnya saya nggak terlalu sebenarnya kadang suka ngeyel juga kok sebenarnya. Jadi cuma paling nggak gini deh, Hmm. mau semalas apapun kalau ada kerjaan beresin. Hmm. Niat harus diberesin Betul. gitu. Maksudnya kalau kita punya dedikasi, punya niat, pasti hasilnya bagus dan beres lebih cepat dari waktu yang tersisa gitu. Kalau aku sih suka ngasih ngasih setoran terakhir tuh pasti berapa hari sebelum deadline gitu. Misal 2 hari sebelum deadline udah aku setor. Jadi besoknya tinggal leha-leha. Kalau ada Hmm. revisi paling revisi dikit gitu kan. Udah tinggal kirim, udah bayaran masuk, udah tenang. Tinggal lanjut ke proyek lainnya gitu, memberesin proyek lainnya gitu. Berarti bukan tipikal Terus yang juga gue yang deadline gak bisa mikir jangan gitu. lupa ya pokoknya jangan sampai deadline baru adblock atau ya. Waduh. Waduh. Terus juga ini milih milih klien gitu. Nah itu Nggak gimana mas? semata klien bayar tinggi tapi terus proyeknya nggak masuk akal terus kalian terima. Kalau kalian nggak sanggup, yaudah nggak usah gitu. Pilih-pilih lah klien itu, pilih klien yang sesuai dengan kemampuan gitu. Sesuai dengan Oke. kemampuan kerja kalian gitu. Kan nggak mungkin dong misal ada klien nih datang ke saya nih, tapi butuhnya painting, ya saya tolak lah.
Berarti nggak Ya mencoba, kan gambar vektor. Hah? berarti kan nggak mencoba tetap diterima misalnya nih, tapi Mas Adit pakai pihak ketiga gitu-gitu. Berarti nggak gitu. Urusan project tuh nggak bisa coba-coba, man. Oke. Urusan proyek-proyek nggak bisa coba-coba. Jadi masalahnya klien datang dengan uang, itu masalah serius. Oke, oke. Ya, Jadi ya, nggak bisa ya. coba-coba. Ya, paling aku lempar ke orang. Kalau misal ada misal si A bisa painting nggak? Ini Hmm. ada proyekan nih, dah ambil aja duitnya sama. Oke. Aku nggak mau ada urusan. Sesimpel itu. Gitu. Ya, yang bisa painting kan dia bukan saya. Ya lempar dong. Itu bagi rezeki juga buat teman lain gitu kan. Ya gitu. Oh, Milih-milih klien juga penting. Milih-milih klien tuh penting. Eh, jangan sampai keteteran itu aja. Aku aja kalau lagi repot banget paling ya klien aku batasin. Cuman misal sebulan aku cuma ambil 4 gitu. Klien kelima datang besok, maksudnya bulan depan, nggak bisa sekarang. Bayaran tinggi nggak? Ya bukan masalah bayaran tinggi. Ini saya udah tanggung jawab nih, udah komitmen nih, ini harus beresin 4 project gitu. kalau gimana Kalau mau nunggu silakan, kalau nggak mau ya cari yang lain gitu. dengan ini Mas, Tuh, eh. bayaran tinggi. Katakan bayaran tinggi kasus nih, bayaran tinggi, tapi maaf kata nih, Ya. skill kita sebenarnya belum nyampe gitu. Itu di pandangan Mas Adit, menurut saya sih itu fatal sih. Cuman kan sekarang banyak kayak gitu, bayaran tinggi. Maaf nih, skillnya belum, ya belum nyampe sebenarnya gitu. Itu tuh gimana Maksudnya Mas? orang sil pas-pasan tapi dapat bayaran Ya tinggi udah gitu. minta rate yang tinggi Minta gitu. rate yang tinggi atau dapat Oh udah klien, minta rate yang tinggi. minta rate yang tinggi Bukan atau maksudnya dapat bayaran tinggi gitu. dapat project yang bayarannya tinggi gitu. Tapi sebenarnya dia belum, ini cuma Kalau ngomong aja. kalau skill pas-pas kalau skill pas-pasan tapi dia dapat proyek, kalau skill pas-pasan dia dapat proyek tinggi dan klien suka, ya rezeki dong. Nggak salah. Cuma kalau matok Nggak harganya salah, tinggi, nggak salah. Matok harganya tinggi, nih kalau misalnya let's say saya gitu, skill saya hmm, pas-pasan, tapi saya bersikukuh, saya minta dibayar sekian juta gitu. Tinggal urusan kliennya mau atau enggak gitu. Kalau klien mau, ya nggak masalah. Tapi kalau kliennya ketawa, ya udah salah lu sendiri. wah masalah duitnya Ya emang, paling habis itu ngaca gitu. Bahaya Nggak, kalau masalahnya. kalau mau dibayar tinggi, pengalaman, terus apa, etos kerja, terus juga portfolio yang Hmm. bener penyajiannya gitu kan. Ya kalau mau dibayar tinggi ya kalian harus berusaha gitu. Nggak ada orang yang dibayar tinggi tapi hasilnya effortless. Pasti hasilnya maksimum. Ngomong-ngomong portofolio nih, Mas, Kalau mau dibayar tinggi ya harus full effort. portofolio nih ya, Harus siap lembur, harus siap apa. ngomong-ngomong portofolio, project Mas Adit nih yang tadi kan saya udah nyebutin beberapa kan kayak yang Nike dan semacamnya. Yang paling Gimana? apa ya? Ngomong-ngomong portofolio nih, tadi Ya kan, portfolio. tadi kan aku udah nyebutin nih beberapa kayak yang collab sama Nike punya Sojek Zero kan, terus bikin Mm-mm. Voltus. Aku tuh mau nanya yang paling apa ya, memorable atau yang paling di Favorit gitu ya. favorit lah sama Mas Adit nih, yang mana nih kira-kira nih Paling favorit. sampai hari ini di antara semua Semua karya? favorit. Oh, Kenapa nggak yang nanya paling yang paling jelek ya? oke, yang paling jelek Yang paling jelek deh. Jangan yang paling menurut favorit, yang paling jelek. menurut Mas Adit yang paling jelek siap? Yang paling jelek Yang tuh. paling jelek pernah bikin apa, Ntar di face. terus itu tuh kejual atau Ntar. enggak, misal Kayak dijual di ya, Facebook kayaknya ada tuh. ya Enggak, terus tuh ngapain? Enggak kejual. siapa tahu Pokoknya tetap karya laku, paling jelek ya? siapa tahu jelek tapi tetap Enggak laku, sih. cuman kejeleknya kan jelek Mas Adit bukan jeleknya orang awam gitu. Aduh, Nah, kalau yang paling jelek, malu juga sih, banyak juga sih. Seperti karya lama jelek banyak. itu kan tetap bagian dari Tapi proses. gini, eh, karya most favorite, Hmm. let's say most favorite, waktu itu aku bikin
Bentar ya, aku sambil buka portfolio ya. Siap. Soalnya banyak. Atau nanti bisa kita tampilin mungkin ya nanti di siap. Oke, siap. Bisa di share screen kan? Nanti kita Share tampilin screen. aja Mas. Oke. Sebutin ini aja, sebutin Eh, project sama siapa, karyanya Instagram. apa. Tentunya sih ini bukan, ya mungkin orang beranggapan proyek sama Nike gitu kan. Kalau Hmm. aku sih enggak. Aku sih ada satu proyek yang lebih berkesan. Oke. Eh ini nih karya robot samurai. Bentar ya. Kok biasa nggak kebuka sih, ini kayaknya error internet. Hmm. Ya, ada satu karya favoritku tuh yang ini nih. Favorit itu pasti harusnya sih lebih keren daripada yang paling keren gitu. Terkeren di antara yang terkeren harusnya, Dan yang paling mahal, bro. dan yang paling mahal. Wow, ditunjukin ya. Tuh, Oke. kelihatan Ini kan? ini personal project atau ada klien Mas? Ini klien. Ini klien Klien. dari IO dari Jakarta. Hmm. Kenalan kolega Jakarta juga. Hmm. Waktu itu briefnya singkat sih, bisa bikin poster nggak? Hmm. Buat event bulan depan, terus konsepnya apa nih bang? Aku tanya Hmm. ke kliennya kan, konsepnya Japanese samurai, terserah mau lu apain gitu aja. Oke. Oh ya udah, dikasih kebebasan untuk apa ya? eh Bikin karya tema samurai tapi robot gitu. Ya udah, eksekusi. Jadinya kayak gini. Jadi ini Tuh. teman-teman ya, ini karya yang konsepnya terserah yang penting samurai. Jadinya kayak gini. Tapi tetap keren ya, bro. Ya bener, kliennya ngomong kayak gitu, terserah kamu deh. Yang penting qualified, eh komposisinya bagus dan appealing gitu. Ya udah. Terus pas aku tunjukin sketsanya, oh menarik nih, bisa dibikin fabulous nggak? Bisa dibikin mewah nggak? Ya udah, aku kasih warna kuning kemasan gitu. Oh, Akhirnya jadi begitu hasilnya. ini konsepnya yang Tuh. penting samurai. Yang penting samurai, Ini mantap. karya favoritku sih, bisa dibilang karya favoritku sih. Mungkin bisa ditunjukin yang lain, Mas. Itu terus Top 3 lah, top 3, top 3. top 3 ini satu. Oke, Ini satu. satu. Yang kedua ada di sini nggak ya? Ini Getter Robo nih. Get Robo. Kaos tapi. Oh enggak, yang baru aja, yang versi black, yang versi Black Getter. Karya baru kemarin aku suka warnanya sih, karena warnanya warna-warna demonik gitu, evil purple gitu. Oh, wow. Cuman kalian harus ngelihatnya triple bar, jadi harus buka Instagramnya, jadi bisa nikmatin langsung gitu. Ini project sendiri buat Itu t-shirt ya atau project sendiri buat bikin kaos, ya t-shirt, t-shirt gitu. Yang ketiga ya ini yang lagi ongoing, bikin toys Ironfold. Karena ini batu loncatan produksi kemarin tuh kita modal banyak untuk bikin untuk modeling sendiri. Ini aku modeling sendiri desainnya sampai 3D-nya aku modeling, terus di mass production ada orang eksternal gitu. Akhirnya jadi toys. Ini nanti beberapa minggu ke depan buka PO-nya gitu. Oke. Ini sebenarnya proyek ini sih, proyek kesenang-senangan sih, karena berangkat dari toys designer kan, berangkat dari koleksi toys, terus ya pengen menseriusin jadi toys designer itu aja sih. Jadi nggak semata karya itu berbentuk 2D, jadi karya itu dalam bentuk produk yang collectible gitu, yang kalau dipajang di meja tuh lucu, pengen gitu. Berawal dari Temanya tetap hobi. super robot, temanya tetap retro gitu kan, warna merah, biru, kuning, warna-warna retro gitu. Berawal dari
tapi sekarang bikin sendiri. Hmm? Berawal dari hobi dan sekarang bikin Ya, sendiri mainannya. ya berawal dari pelan-pelan lah itu mah. Hmm. Jadi itu nggak kerasa sih. Tiba-tiba hari ini jadi kamu ngedesain toys. Tadinya kamu cuman beli mainan, terus akhirnya kamu terjun langsung jadi desainernya gitu. Hmm. Itu 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 pengalaman yang menyenangkan sih. Jadi kreator. Ini kan kemarin kolaborasi sama Glitch Network nih, yang Oh, yang bikin sama Exactly Glitch. 1/6 Scale, Wow. Glitch Jakarta. Hmm. Itu udah sold out. Kemarin ya good lah, good selling juga. Sampai ke Jepang, sampai ke US, sampai ke Hong Kong, ke China juga distribusi ke sana semua. Dan Untuk udah sold out. peminat, Mas Adit, untuk peminat toys original dari Mas Adit ini biasanya samakah dengan kalangan target market kaosnya juga? Sama. Hmm. Karena target market di kaos tuh penggemar Japanese mecha. Oke. Ya udah gitu. Itu satu ekosistem. Apa yang memberanikan, Baik yang apa istilahnya? Memberanikan Mas Adit nih akhirnya itu bikin toys setelah bikin aparel kan tadinya. memberanikan saya dari apparel jadi toys gitu. Hmm. Karena ya gimana ya? Pengen bikin produk yang lebih variatif sih. Mau nggak mau kita harus berinovasi kan. Hmm. Kita sebagai desainer pasti harus berinovasi kan. Makin ke sini ya kita nggak melulu selling point kita di kaos gitu. Hmm. Kedepannya kita selling point kita di toys gitu. Jadi brand kita itu mencakup lebih luas gitu. Jadi nggak cuman Oke. untuk sekedar t-shirt kolektor doang, tapi juga toys kolektor juga gitu. Oke. Mantap sih emang. Bahkan ya harapan sih bisa kolaborasi sama perusahaan Jepang kan, kayak ya mungkin Bandai gitu, mungkin Wah. entah apa Toei lagi manggil lagi mungkin untuk desain kedua gitu. Ya kemarin kan ya syukur kemarin Toei manggil, itu major company juga tuh. Ya Hmm. meskipun dari pihak ketiga, Toei-nya pihak ketiga, tapi kan ya lumayan gitu kan. Kita ada pengalaman ketemu langsung sama orang Toei gitu kan, di direct gitu, Ini pengalaman kerja. dijual untuk umum kan? Iya dan hasilnya dijual untuk kayak masyarakat banyak gitu. Hmm. Oke. Kalau Dan mau mass pro lah, orang pesen bisa punya itu via online store kah atau online sih. online store ya? Tokopedia, Tokopedia ada. Tokopedia. Oh. Linknya di bio di Instagramku ya kan. Gak perlu Hmm. saya sebut ya. Nanti takut dikira promo. Promo nggak apa-apa Mas. Ya udah itu linknya di atas Oke. di Instagram. Ya, Atau bisa kalau bisa search dicek. Tokopedia Subject Zero ya. Tuh, klik linknya di Ya situ Subject Zero. ya. Antapani markasnya. Antapani Bandung. Ya yang di Bandung bisa kok COD gitu. Tinggal kontak aja adminnya kalau mau Ini COD. keren sih ini. Wow. Dan yang pasti ini limited ya. Limited. Atau aku mau bocorin Oh, boleh. sekalian ininya. Ya, Full bodinya. kalau mau nggak apa-apa. Bentar. Ya mumpung di sini gitu. Ini dari awal Screen pengerjaan, sharing. sampai Bentuk. mau publish nih makan waktu berapa lama Mas Adi? Kalau tulis itu lama, Iya, bisa lama sampai setengah tuh. tahun. Ini Wow. aku udah mulai Februari prototipenya. Hmm. Terus sekarang berarti Juli ya? Nah, Februari ke Juli lah. Lama kan? Februari. Karena kayak molding segala macam kalau bikin toys itu repotnya bukan main. Hmm. Jadi tahu gitu. Jadi ini kan bidang baru ya. Jadi kita masih banyak penyesuaian sana sini gitu. Hmm. Jadi makanya waktunya lama. Tapi kalau kita udah tahu tekniknya gitu kan, ya mungkin kita bisa mangkas waktu lebih singkat. Cuma karena ini bidang baru dan aku punya tim yang seadanya, jadi kita sebisa mungkin ini deh. Cuma bukan berarti nggak kompeten ya, timnya kompeten. Mereka aku ambilnya dari toys designer juga gitu. Jadi nyari yang tim kompeten, seefisien mungkin. Jadi hasilnya sesuai dengan ekspektasi kita lah.
Wow. Oke, mantap. Untuk harga rahasia nggak nih? Harganya masih rahasia ya, belum boleh. Rahasia ya. Oke. Cuman kalau tingginya, Hmm. tinggi toysnya tuh sekitar 6 inci. 6 inci. Dan ini berat. Ini berat sekitar 390 gram. Sekitar Oh, 400 gram lah. 400 gram. 400 gram. Jadi keinget ini, Mas. Setengah kilo. Keinget karakter Setengah Medabots. kilogram. Keinget karakter dari Medabots. Medabots. Ya. Ya kan, maksudnya kalau misalnya kalian ngelihat desainku pasti kayaknya tuh kartun Jepang gitu, entah yang mana gitu. Ya karena tontonanku kayak gitu. Relate-nya ke situ pasti. Keren Udah kalau banget ini emang. terinspirasi mostly dari Voltus 5 gitu kan. Karena ya saking ikoniknya gitu. Cuman aku tweaking banyak gitu. Desainnya pasti diubah, skema warnanya tetap sama gitu. Cuman bikin kayak ibaratnya aku bikin Voltus versi aku sendiri tuh gimana gitu. Gitu. Oke nih Mas Adit, sebelum kita tutup nih, mau nanya pesan-pesan atau saran nih buat teman-teman yang lagi mau masuk industri nih, atau mencoba desain mekanikal juga. Kasih saran lah buat teman-teman. eh Jujur sama pilihan itu satu. Bukan ikut-ikutan ya. Bukan ikut-ikutan. Jujur sama pilihan. Oke. Bukan sekedar ikut-ikutan. Karena ini menyangkut ini ya, sustainability nanti gitu. Oh, ya itu Kalau kalau teman-teman ingat ya. kalau saya kan memang suka robot dan ya mau ke depannya ya bakal di-push gimana cara gitu. Harus bisa present Sustainability. sampai ke depannya. Bertanggung jawab sama pilihan gitu. Tanggung jawab. Kalau emang pengen jadi kalau pengen jadi vektoratis ya kalian harus bertanggung jawab menguasai softwarenya. Menguasai softwarenya gitu. Kalau udah menguasai softwarenya mau bikin apa aja bisa. Dan Sebenarnya prinsip pasti desain. satu sih. Prinsip apa ya? Ya tadi. Prinsip desain Jujur maksudnya. sama pilihan. Kalau beneran mau tekunin, tapi kalau cuman setengah-setengah siap-siap konsekuensinya aja. Konsekuensi. Nantinya maksudnya. Waduh. Berat, Bos. Ya soalnya ini masalah kerjaan gitu Betul kan. betul sih. Ya kan kalian kan mau berkarya untuk ya nanti kan untuk makan juga kan. Ya benar-benar. Iya berarti harus siap tanggung jawabnya gitu. Kayak gambar bisa, etos kerja juga harus ada. Itu sih. Yang ketiga manajemen. Maksudnya gimana cara present sebuah karya yang bagus dan orang tuh suka. Gitu. Oke. Dan itu apa ya? Itu kayak ya udah sebuah kewajiban sih kayak. Oke. Makanya Betul betul betul. akan kelihatan mana yang niat, mana yang nggak niat gitu ya. Waduh, betul sih. Ya kan? Ya, betul betul. Mau niat beneran apa enggak atau cuma sekedar ikut tren doang nih? Waduh, takut Kak. Oke, kalau gitu Mas Cari Adit. uang tuh nggak masalah. Terus? Gimana cara cari uang gitu kan? Hmm, Ya cari uang tuh nggak masalah gimana caranya. Ya asal yang halal gitu. mantap mantap. Oke Mas Adit, kalau gitu terima kasih Ya. banyak buat waktunya. Terima kasih buat cerita-ceritanya nih. Mungkin Yap. kalau yang mau tahu updatean Flick selanjutnya ada di Instagram @flickindustries. Terus Instagram Mas Adit nih di @subject0 ya Mas, subject_0. _0. Subject pakai K ya, SUBJEKT Iya pakai Kak. _0. Yang buat mau tahu karya Mas Adit, mau belajar referensi dari desainnya Mas Adit, terus apa aja sih yang dilakukan Mas Adit bisa dari Instagram Mas Adit. Udah gila lah, emang keren banget sih karya-karyanya menurut aku tuh.
Thank you Mas Adit, terima kasih banyak waktunya. Masa sih? Thank you. Masa Terus, sih? wow keren Mas, sumpah. Menurut aku sih Iya. tetap salah satu artis Mecha, one of the best lah di Indonesia. Tetap. Karena juga jarang Amin, juga amin lah kalau itu mah amin. dan susah juga untuk mendesain Mecha ya. Yang gampang mah desain Mecha. Oke. Jangan kepleset lu ngomongnya. Salah artinya. Oke Mas Adi, terima kasih banyak ya waktunya. Yap. Dan nantikan episode selanjutnya dari pembicara yang lain. Terus update terus lah dari YouTube channel kita. Oke. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye. Terima kasih Mas Adi. Bye. Madit. Thank you.